Baik, terima kasih kepada Saudari Anggita selaku MC keren kita pada pagi hari ini yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Novita Anissa Putri dari Pendidikan Bahasa Jawa FKIP UNS Angkatan 2019. Jadi saya sebagai moderator yang akan menemani teman-teman semuanya dalam acara Sekolah Desain 2021. Pertama-tama izinkanlah saya menyapa teman-teman yang telah hadir di acara Sekolah Desain HMP Wibawa tahun 2021. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap. Pada era digital, masyarakat tidak lepas dari yang kita lakukan meningkatkan kreativitas di masa pandemi COVID-19. Nah, salah kreativitas tadi adalah dengan desain Photoshop. Marilah kita simak pemaparan materi kita dengan tema milenial di masa pandemi COVID-19. Kita sambut materi kita. Halo Kak. Iya, halo Mbak Novita, halo teman-teman semua, selamat pagi. Oke, selamat pagi Kak. Nah teman-teman, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya membacakan CV singkat dari Kak Iif ya. Beliau adalah lulusan S1 hasil hutan IPB, luar biasa sekali ya. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, beliau menjadi staf media branding BEM KMI 19 menjadi Kadif Media Branding BEM KM IPB. Kemudian tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 beliau mengikuti magang grafis di movegraph.id. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 beliau menjadi Head of Digital Marketing di PT Biocycle Indo. Kemudian tahun 2020 sampai dengan sekarang beliau aktif menjadi mentor Photoshop. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Baik Kak Iif, saya mohon izin sebelum memaparkan materinya, perlu saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 30 menit. Desain selama 1 jam lebih 5 menit dan dilanjutkan sesi diskusi selama 35 menit. Dan kepada teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, silakan menyimak materi, kemudian di sesi diskusi dapat mengirim pertanyaan melalui kolom chat atau dengan open mic. Terima kasih. Selanjutnya kepada Kak Iif saya persilakan untuk memaparkan materi sekolah desain. Silakan Kak. Mohon maaf, menjelang sebentar Mbak Novita, ini karena Kaprodi kita sudah datang, Pak Joko Suratno, dipersilakan untuk sambutan dulu. Kepada Pak Joko Suratno, waktu saya persilakan. Baik, terima kasih. Sudah Bapak. Oke. Oke, mohon maaf atas keterlambatannya karena tadi ada acara dengan warga sekitar, jadi agak masuknya terlambat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para panitia kegiatan kreativitas generasi milenial di masa pandemi COVID-19. Yang saya hormati Mbak Hana Marsekar Kinanti selaku Ketua HMP, juga kepada teman-teman HMP Wibawa FKIP UNS 11 Maret. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat bersemuka walaupun tatap maya di depan layar masing-masing. Kita masih dapat bertemu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Yang pertama, saya mengapresiasi kegiatan program kerja yang diselenggarakan oleh HMP Wibawa
yang pada saat ini mengambil tema kreativitas generasi milenial di masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, adanya pandemi ini menimbulkan berbagai macam perubahan, baik itu perubahan yang positif ataupun yang negatif. Yang akan saya bahas adalah yang positif. Jadi banyak orang-orang yang sekarang banyak yang tiba-tiba menjadi lebih kreatif, kemudian tiba-tiba menjadi pengusaha atau berbisnis. Ini salah satu hikmah dari adanya pandemi ini. Jadi karena nyun sewu banyak yang mungkin di PHK dan sebagainya, akhirnya mau tidak mau mereka kemudian membuka usaha sendiri. Mereka mengembangkan kreativitas sendiri. Sehingga banyak juga yang hasilnya boleh dikatakan lebih daripada ketika mereka belum di PHK. Nah, salah satu kunci dari adanya hal tersebut itu adalah adanya peran peran teknologi digital. Ya, peran teknologi digital. Seperti kita ketahui, sekarang kita hidup di zaman atau era disrupsi. Artinya apa? Disrupsi itu ketoke ora ono ning sakjane ono. Nah, jadi sebagai contoh yang tentu rekan-rekan semua ketahui adanya Gojek ya. Siapa yang tidak kenal Gojek, tak kira kabeh ngerti. Nah, Gojek itu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, misalnya kirim barang, kirim makanan, antar jemput orang. Nah, perusahaan Gojek tidak punya motor, tidak punya mobil, tidak punya makanan. Jadi mereka hanya penyedia aplikasi mempertemukan antara istilahnya pengguna jasa dan penawar jasa. Nah, itu salah satu contoh era disrupsi seperti itu. Jadi adanya peran digital. Nah, sekarang contoh yang lain, kalau rekan-rekan juga mengetahui adanya email ya, email. Dulu orang mengirim data harus di-print, difotokopi, kirim pakai amplop, mungkin lewat penitipan barang. Tetapi sekarang kadang data-data tinggal masukkan email, hitungan detik mungkin wis tekan. Maka kita sebagai generasi muda harus juga melek digital. Jadi ada istilah, siapa yang berhenti belajar adalah milik masa lalu, siapa yang terus belajar adalah milik masa depan. Jadi adanya kegiatan kreativitas generasi milenial di masa pandemi menurut saya adalah suatu kegiatan yang sangat luar biasa, sangat baik, yang memancing para masa untuk berkreativitas tanpa batas. Jadi kegiatan ini diharapkan nanti rekan-rekan yang mengikuti kegiatan ini diharapkan untuk bersemangat untuk berkreativitas. Karena saya yakin dengan generasi milenial yang tidak asing email, kemudian dengan dengan Twitter, dengan Instagram. Nah, sekarang Instagram itu juga sebagai suatu media untuk menawarkan produk-produk, menawarkan peluang-peluang, menawarkan berbagai macam bisnis. Nah, jadi saya harap jenengan punya Instagram, jenengan punya WA atau lainnya itu juga gunakan untuk sebagai sarana untuk pengembangan kreativitas. Banyak orang yang menjadi YouTuber dan itu penghasilannya luar biasa. Nah, saya pernah mendengar seorang YouTuber itu penghasilannya per bulan bisa 10 juta, 80 juta, 80 juta, bahkan ratusan juta. Nah, itu seperti itu. Oke, jadi saya mewakili Prodi mengucapkan terima kasih kepada HMP Wibawa yang di sela-sela kegiatan kuliah masih menyempatkan diri untuk membuka program kreativitas generasi milenial di masa pandemi COVID-19. Semoga kegiatan ini akan terus berkembang sehingga dampaknya akan dirasakan oleh orang lain. Begitu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Joko Sulaksono. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Anggita. Selanjutnya kepada Kak Iif, saya persilakan untuk memaparkan materi sekolah desain. Terima kasih. Baik, sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih kepada para panitia yang udah mengundang aku untuk sharing di pagi ini. Dan ini aku juga terima kasih juga untuk teman-teman yang lain yang udah ikut menghadiri webinar pada hari ini. Dan hari ini kita akan menghabiskan waktu sekitar satu jam setengah ya tadi ya Mbak Novita ya. Jadi di 1 jam setengah itu sesi pertama ini akan ada sharing. Jadi aku akan sedikit sharing terkait dunia desain grafis karena memang sekarang lagi cukup berkembangnya ya dunia desain grafis itu. Lalu nanti kita akan belajar prakteknya itu aku pakai Photoshop. Nanti mungkin kita akan beginner aja untuk karena kadang banyak yang kebingungan juga memakai Photoshop gitu. Jadi mungkin aku langsung mulai aja ya untuk materinya. Jadi sebelum aku mulai, mungkin di sini teman-teman boleh banget untuk tulis komentarnya di bawah terkait apa sih tujuan teman-teman semua mempelajari skill digital, terutama skill desain grafis ini. Oke, mungkin aku sambil share screen aja ya. Menurutku untuk belajar Photoshop, terutama untuk belajar desain grafis ini, waktu yang diberikan sebenarnya kurang cukup ya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar mandiri setelah aku sharing ini, karena memang untuk desain grafis itu perlu apa ya, diasah terus setiap harinya gitu. Walaupun sekarang itu aku bukan berarti yang paling tahu, yang paling jago. Masih banyak di luar sana yang paling tahu, paling jago. Tapi di sini aku akan membantu teman-teman mengenalkan dunia desain grafis gitu. Dan sebelumnya perkenalkan kembali, aku Muhammad Nugroho Fifdillah atau biasa dipanggil Nugroho Iif. Kebetulan sekarang aktif di rubrik grafis dan juga konten. Selain itu ya ini sharing bareng teman-teman, mungkin ngisi di tempat lain juga gitu. Sebelum itu aku juga asalku dari Tegal, tapi mungkin lama nggak di Tegal jadinya hilang medoknya, dan sekarang kembali lagi di Tegal. Jadi sekarang lagi di Tegal domisilinya, dan ya mungkin cukup sekian ya perkenalannya. Sebelum masuk ke materi, sebenarnya aku pengen sharing dulu terkait dunia digital. Jadi dunia digital ini benar-benar era yang sangat disruptif banget ya, sangat-sangat berubah sekali. Ya contohnya yang tadinya ojek yang manual jadi Gojek dan lain-lain. Intinya era digital ini sangat merubah sistem pekerjaan kita. Kebanyakan ranah pekerjaan yang manual itu akan tergantikan oleh yang otomatis. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang terulang. Biasanya di pabrik kan ada tuh pekerjaan-pekerjaan yang diulang-ulang, itu akan udah tergantikan oleh teknologi. Nah, di era digital ini kita tentunya harus punya mindset teman-teman, punya pandangan kalau kita tuh nggak kita harus tadi aku dikenalkan karena kenapa aku kontennya tentang, jujur sampai saat ini teman, padahal aku kan di kehutanan. Tarik. Tapi sebelum itu desain grafis itu ketika awal kuliah teman-teman. Dari kecil, bukan dari SP, bukan dari SMA, tapi kalau sukanya nge-game gitu, jadi sukanya di depan komputer aja gitu. Nah
interest desainku ketika awal kuliah. Mulainya dari mana? Mulainya karena aku masuk di kehutanan. Di kehutanan itu untuk era dulu ya, jadi era pas aku masih kuliah itu belum banyak yang tahu tentang desain grafis, bahkan komputer pun masih bingung gitu. Jadi di situ aku yang dipanggil untuk nyalain proyektor aja gitu. Jadi aku yang disuruh nyalain, kalau dosen bingung di komputer ya aku yang maju gitu. Jadi dari situ akhirnya aku tergerak kayak kenapa nggak aku buat konten desain ya, karena pada saat itu aku juga pengen belajar desain grafis teman-teman. Dan pada saat itu teman-teman kehutanan tanya bagaimana caranya belajar desain. Akhirnya aku buat konten di Instagram, iseng-iseng. Jadi harus manfaat digital sih, platform apapun itu. Jadi pada saat itu aku menggunakan Instagram, cukup satu aja. Dan kita pertama tuh harus memberikan hal positif dulu ke orang lain. Give dulu, apapun itu give dulu, dia akan datang sendirinya, seperti itu. Jadi di era digital ini kita ya harus punya mindset gitu, terbuka mau belajar skill apapun itu. Dan nggak jauh dari yang namanya branding. Branding itu prosesnya teman-teman, proses untuk ini loh aku bisa hal ini loh aku suka cerita, ini loh aku suka konten horor. Akhirnya mereka bikin konten-konten horor ataupun konten desain, konten video editing, dan juga yang lain-lain gitu. Dan di era digital jauh-jauh dari yang namanya konten kreator teman-teman. Nah tadi, jadi di dalam konten kreator itu sebenarnya ada editing, ada desain, ada buat konten. Itu konten kreator. Jadi konten kreator itu bukan hanya editing aja, bukan hanya desain aja, bukan hanya konten aja. Tapi dia harus bisa menguasai hal yang lainnya. Salah satunya adalah desain teman-teman. Kenapa penting bangun branding di era digital? Karena kalau teman-teman nggak menyegerakan ya, menurutku menyegerakan membangun branding di era digital ini, teman-teman bakal ketinggalan nantinya. Kenapa? Ya contohnya gini, ibaratkan investasi apa ya, personal branding lah di sosial media gitu. Apapun itu, mau desain, apapun itu. Contohnya kayak kripto, dunia kripto kan dulunya sekitar 2009 sampai ke depannya itu kan masih belum banyak yang tahu. Akhirnya mereka coba branding terus, akhirnya sekarang udah booming gitu. Memang branding nggak ada waktu yang singkat teman-teman, tuh waktu yang cukup lama gitu. Mungkin ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun gitu. Jadi ibaratkan kalau teman-teman mulai belajar desain ya, belajar desain, editing video, terus mulai membuat konten, ibaratkan ya udah investasi branding aja. Ada kehadiran di sosial media seperti itu. Dan di pandemi ini memang merubah segalanya teman-teman, sangat-sangat merubah segalanya. Jujur aku bekerja itu jadi aku sebelum lulus itu memang sudah bekerja, jadi memang kondisi keuanganku nggak baik, jadi aku bukan dari keluarga yang bisa dibilang mampu, bukan dari keluarga yang harmonis, bukan gitu. Jadi itu yang membuatku untuk terus hidup gitu, mau belajar apapun gitu, karena aku nggak punya siapa-siapa, di samping kanan kiriku tuh nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi aku harus belajar, dan ketika lulus aku bekerja di sebuah perusahaan. Di situ aku juga belajar banyak dari hasil desainku ketika aku belajar di kuliah gitu. Jadi kuliah aku belajar sendiri. Akhirnya pandemi ini merubah segalanya. Kenapa? Karena desain itu salah satu skill yang bisa menghasilkan uang dari rumah. Dan ini cocok dengan ekosistem sekarang, FH kan gitu. Jadi, coba teman-teman yang tadi bilang punya mindset kalau ketika aku lulus dari sini, ketika aku lulus dari manapun itu, belum tentu pekerjaan yang aku dapatkan tuh sesuai gitu. Makanya harus menyiapkan skill-skill yang lainnya, terutama skill digital apapun itu, mau voice over, mau editing video, mau desain, mau digital marketing yang periklanan, itu boleh gitu, asalkan itu buat jaga-jaga kalau teman diharuskan kerja dari rumah karena udah punya skill digital, jadinya gampang gitu untuk mendapatkan uang untuk hidup teman-teman, seperti itu. Yang tadi aku bilang, kita harus punya mindset yang terbuka, mau belajar apapun itu, jangan tertutup, jangan merasa, wah aku udah bagus nih IPK-nya di tempat kampusku, tapi aku nggak mau belajar yang lain. Itu salah teman-teman, harus belajar apapun itu.
buktinya ya, ini mohon maaf banget, teman-temanku yang memang IPK tinggi banget sampai sekarang masih ada yang belum dapat kerjaan gitu. Jadi karena aku lihat mereka nggak mau belajar skill baru apapun itu, karena dia udah merasa di zona nyaman gitu. Jadi kita harus punya mindset mau belajar hal baru apapun itu, terutama skill digital teman-teman. Nah ini always learn new skill. Dan berbicara desain grafis jadi panjang banget teman-teman. Mungkin aku bakal sharing hal pentingnya aja ya yang teman-teman perlu ketahui ketika baru mengenal desain grafis. Desain grafis itu apa? Dengan siapapun itu melalui media visual teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman buat, mau dari Canva, mau dari Photoshop, mau dari Illustrator, semuanya teman-teman udah menghasilkan visual dan itu ada pesan yang dimaksud, maka itu udah termasuk desain grafis. Karena desain grafis ini berbeda dengan seni teman-teman. Seni itu hanya kita yang mengerti, tapi kalau desain grafis dua-duanya mengerti. Contoh memberitahukan kalau itu desain teman-teman, kecuali kalau ada gambar lukisan abu-abu terus ada bunga mawarnya aja yang merah, itu kan bukan desain grafis tapi jatuhnya ke seni murni karena nggak ada ya pesan yang disampaikan. Mungkin ada yang mengerti sebagian juga ada yang nggak mengerti gitu. Itu desain grafis. Dan mengapa belajar desain grafis? Tadi bisa kerja dari rumah, bisa jadi sampingan, bisa juga iya sih bisa. Jadi misal teman-teman punya bisnis apapun itu, teman-teman bisa menghemat kos. Karena teman-teman udah bisa desain, kenapa nggak coba brandingin sendiri aja, nggak perlu hire orang lain karena teman-teman bisa desain gitu. Terus desain grafis ini salah satu skill yang cukup tinggi permintaannya teman-teman. Ya di pandemi ini banyak tadi UMKM yang tadinya offline beralih ke online. Jujur kadang aku ketika pandemi ini juga rada kasihan ngelihat UMKM yang sepi selama pandemi ini gitu. Jadi mereka harus terjun ke dunia digital. Nah, ketika terjun ke dunia digital tentunya mereka butuh yang namanya branding. Dari branding itu ada banyak, ada konten, ada desain. Di situ desainer grafis masuk. Salah satunya sosial media feed, bisa kebutuhan iklan itu bisa teman-teman, seperti itu desain grafis. Dan tipe-tipe desain grafis tuh sebenarnya banyak teman-teman, nggak hanya membuat poster aja tapi ada banyak banget. Iya, sangat-sangat banyak teman-teman. Ada yang 3D, ada yang 2D gitu, jadi ada banyak sekali. Dan ini tipenya ada visual identity. Kalau teman-teman suka membuat logo ataupun hal yang berbau branding ya, jadi teman-teman punya bisnis di branding itu masuknya visual identity teman-teman. Atau teman-teman suka memperhatikan aplikasi-aplikasi misal dari OVO, Dana atau GoPay yang lain-lain, itu teman-teman perhatikan, oh ternyata aplikasi ini bagus ya, gimana cara nge-build-nya. Mungkin ada potensi teman-teman tertarik dengan dunia desain grafis di UI UX, jadi user interface, user experience, nyeting bagaimana nyamannya pengguna menggunakan aplikasi tersebut, dan juga menyeting gimana pengguna itu merasa visualnya tuh ciamik lah, bagus tuh. Jadi ya nyaman jatuhnya menggunakan aplikasi tersebut. Misal tombol send enaknya dipencet di sebelah kanan apa kiri ya? Oh ternyata kalau berdasarkan penelitian, berdasarkan survei itu di sebelah kanan, ya udah tombol send itu ada di sebelah kanan. Warnanya apa ya? Gedenya seberapa, itu UI UX teman-teman. Terus ada packaging design. Packaging design ini sangat-sangat bisa dibilang ya untuk kebutuhan makanan, minuman, banyak semua. Itu aku belum tahu ya, jadi belum ada ngatur kapan dia harus muncul, dia udah otomatis keambil gitu ya kalau nggak salah ya. Nah,
Selanjutnya ada general design. Jadi ini desain yang general seperti poster, seperti sosial media feed, seperti X banner. Ini mungkin teman-teman panitia sering membuat ini. Ini masuknya ke general design. Namun memang dari banyaknya tadi, bukan proyekan, maksudnya apa ya, harga desain tertinggi itu masing-masing sih teman-teman, dan yang aku tahu itu ada di logo dan UI UX itu harga yang cukup tinggi teman-teman. Nah, untuk general design ini bisa tinggi asalkan dibuat agency teman-teman. Misal teman-teman membuat agency design yang fungsinya untuk membantu UMKM yang bantu untuk brandingnya, mulai dari feed, misal kasih gratis aja 9 feed gitu. Nah itu bisa ngebrandingnya teman-teman gitu untuk membuka general seperti sosmed feed ini gitu. Dan selanjutnya ada sumber kita kan sebenarnya cukup sumber aktifnya dari mana? Aktifnya ya layaknya kita biasa aja, misal menjadi desainer grafis korporat, dapat info terus dijual, mungkin dijual di Freepik, dijual di Canva, atau suka foto dijual lagi, itu bisa jadi income pasif. Atau teman-teman membuka spot, itu bisa jadi income aktif one by one gitu. Dari manapun itu, satu persatu itu bisa teman. Terus teman-teman bisa mendapatkan dari aktif dan pasif ya. Jadi pasifnya itu ada lagi teman-teman. Prodigital, misal teman-teman diundang lah orang mendapatkan aset tersebut harus bayar berapa, itu bisa dapat pasif dari situ. Atau punya e-course juga produk digital teman-teman, seperti itu. Jadi ada aktif, ada pasif gitu. Jadi teman-teman mungkin kalau di sini belum dapat klien, teman-teman bisa banget untuk membuat template dulu. Template kalau mau dijual gitu itu bisa banget gitu. Namun susahnya di Indonesia ini desainer itu masih belum cukup banyak yang menghargai ya. Harga mungkin banyak orang yang menyepelekan hal tersebut gitu. Padahal kalau di luar ya, maksudnya ini cerita-cerita dari desainer luar itu ya mereka dihargai banget. Apapun yang kalau di Indonesia teman-teman harus izin dulu, tuh kasih dulu. Jadi kan membantah, oh harganya segini, itu bisa diedukasi dulu. Ini loh desain grafis prosesnya seperti ini. Terus yang dikerjakan ini. Aplikasinya aja berbayar seperti ini. Stok, mikrostok kan seperti Freepik, Shutterstock, terus Enva. Itu pun berbayar teman-teman. Teman-teman edukasi dulu dari situ, baru teman bisa masukkan teman-teman ke itu seperti apa gitu. Jadi jangan langsung oh ya 10.000 gitu. Itu kan ya minimal 50.000 gitu. Seperti itu saranku sih gitu. Dan waktu aku dapat Novita untuk ini, karena ini slide terakhir langsung ke praktek. Sekarang sudah bisa untuk praktik, Kak. Oke. Jadi ini sebelum praktek, ini kalau benar itu aja sih, sharing tulisan aja gitu. Mau join ke Photoshop, ada
tuliskan gitu. Kita langsung ke pakai Photoshop verb baru. Teman-teman mungkin bisa downloadnya dari mana? Itu share screen-nya masih PPT atau di grafis itu minatnya buat apa gitu? Mungkin bisa di kolom komentar biar aku tahu. Terus biasanya ngedesainnya tuh pakai apa sih gitu. Dan di sini sebenarnya aku pengen edukasi juga terkait ini kelihatan Chrome ya? Apa kelihatan apa? Yang di share screen Mbak Novita? Iya benar. Udah Chrome ya yang kelihatan ya? Iya Kak. Oke, jadi di sini aku pengen edukasi sedikit terkait Adobe, teman-teman. Ini bukan berarti Adobe paling bagus, enggak. Kalau teman-teman memakai aplikasi desain apapun itu boleh, pakai apapun itu boleh, tergantung kreativitas kita. Karena desain yang bagus itu bukan dari tools, tapi dari kitanya sendiri yang ngebuat. Jadi kalau teman-teman Adobe kerja sama-sama ini, aku baru tahu malah. Jadi ya seperti itu. Jadi itu untuk olah foto. Namun kalau untuk desain poster, desain sosial media, semua aplikasi bisa gitu. Illustrator bisa, Photoshop bisa, bahkan apapun bisa gitu. Jadi semua itu untuk yang umum bisa. Namun kalau lebih mendalami, Photoshop itu dikhususkan untuk manipulasi sebuah foto. Manipulasi sebuah foto itu seperti apa? Teman-teman bisa kunjungi Instagramku, itu aku ikut lomba sawit itu dari manipulasi sebuah foto. Namun kalau Illustrator itu lebih ke pembuatan logo, terus teman-teman suka menggambar ilustrasi, Illustrator. Kalau Canva itu untuk kebutuhan yang mendesak, yang cepat gitu. Dan mobile, misal kita lagi laptop, kita mau ngedesain di HP itu bisa, itu Canva. Jadi semuanya punya kelebihan, kekurangannya masing-masing. Namun kalau mau nge-tweak lebih dalam ya, sampai deep banget, itu aku saranin ya aplikasi Photoshop, kalau enggak Illustrator, itu ngedip sampai dalam. Kalau Canva itu bisa, tapi biasanya udah aset yang disediakan gitu untuk kebutuhan itu. Apa package ya teman-teman, ada enterprise, ada school, ada. Jadi teman-teman ingin mencoba dulu nggak trial kalau 1 hari, jadi terus kalau bajakan gimana? Kalau pakai bajakan sebenarnya aku tidak menyarankan, tapi aku sebagai karena dulu aku pun gitu. Nah, aku coba tanya ke Mas Rio Purba, untungnya dia mendukung ada uang bisa ada itikat baik lah gitu, niatan digital gitu. Karena kita ambil berkahnya aja teman-teman, seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau mau .com, teman-teman bisa langganan tuh ya, view plan and pricing yang dalam dolar ya. Kalau yang all apps tapi kalau satuan itu lebih mahal teman-teman. Canva nggak salah setahun 500.000 ya, itu Canva. Kalau PixArt juga yang di HP itu setahun 500.000 kalau nggak salah ya gitu. Jadi teman-teman bisa nyoba dulu. Nah, yang license all app-nya itu untuk dari
juga seperti itu. Atau teman-teman kalau mau coba-coba dari semua aplikasi sebenarnya murah, ada Photoshop teman-teman. Ada Photoshop di hitungannya sekitar dapat Lightroom seperti itu. Dan kalau teman-teman udah berlangganan, teman-teman bisa dapat yang namanya Creative Cloud. Jadi di Creative Cloud ini teman-teman login, nanti ini berlangganannya bisa pakai, pembayarannya bisa pakai kartu Genius atau yang ada logo Mastercard-nya itu bisa. Nah, nanti teman-teman dapat, kalau udah bayar dapat aplikasi Creative Cloud, itu downloadnya dari sini. Jadi bukan dari mana, tapi Creative Cloud-nya itu seperti itu. Nah, di sini nanti ada banyak aplikasi yang kita mau download. Ini loading dulu sih. Biasanya ada aplikasinya banyak. Tinggal kita download aja. Kalau license-nya cuma untuk satu apps ya yang muncul cuma Photoshop aja atau satu apps yang dipilih. Tapi kalau untuk yang all apps semua aplikasinya muncul teman-teman. Gitu. Nah kayak gini. Jadi tinggal install aplikasinya, pakai Dimension, mau pakai yang lain-lain itu tinggal install aja gitu. Jadi kalau dia nanya installnya gimana, daftar dulu, nanti dapat Creative Cloud, login dulu, baru install langsung gitu untuk penggunaan aplikasi Adobe teman-teman. Mungkin kita langsung aja. Ini yang kelihatan apa ya? Adobe ya, udah. Sudah kelihatan Kak. Oke. Oke, paling sering pakai Canva. Iya benar. Jadi memang kita bedain ya. Ketika teman-teman mau ini apa ya, ngajak teman-teman gitu. Ketika teman-teman mau belajar aplikasi Adobe, mau itu Illustrator ataupun Photoshop, itu good. Kenapa? Karena teman-teman di Canva tuh kan bisa jualan aset. Kayak tadi desainer tuh bisa dapat income pasif dari jual beli template. Teman-teman buat template-nya di Photoshop, di Illustrator, baru teman-teman jual di Canva, itu bisa teman-teman. Atau teman-teman pakai Canva buat tim Canva. Marketing biar dapat juga dari situ gitu. Nah ini cara membuat seperti ini teman-teman. Ini proses-prosesnya apa ya, asumsiku teman-teman baru digital di-upload ya, itu pakai 72 pun nggak masalah, mau dipakai di web, mau dipakai di Instagram, mau dipakai di Facebook, itu nggak masalah. Tapi kalau teman-teman mau print, mau sampai di print, tanpa ini teman-teman, karena untuk print itu sangat berbeda gitu. Nah ini RGB untuk yang teman-teman tahu, untuk digital. Kalau CMYK itu untuk print gitu, biar warnanya nggak berubah. Jadi teman-teman bisa set. Untuk backgroundnya, nah color profile-nya ini teman-teman dulu mungkin sekarang udah berubah ya algoritma. Dulu itu orang kalau upload ke Instagram itu kadang warnanya suka beda gitu. Warnanya kok beda ya ini. Nah itu color profile-nya teman-teman belum sRGB, kan hampir semua layar, mau itu di layar HP, mau di layar komputer, di layar laptop, itu rata-rata menggunakan color profile sRGB gitu. Jadi di sini kita milih biar di semua layar tuh sama warnanya seperti itu. Nah misal kita pilih kita ukurannya 1:1 aja ya, 1:1. Resolusinya mungkin dibuat 300 nggak apa-apa gitu, tinggal create teman-teman. Kita buka yang tadi mana ya? Nah ini. Jadi untuk membuat ini sebenarnya teman-teman bisa ambil objek yang lain nggak apa-apa, bebas mau apapun itu, nanti boleh teman-teman buat, mau tekan dulu juga nggak apa-apa, teman-teman bisa sesuaikan dengan nyanyi teman. Jadi ini dari Photoshop. Awalnya tuh nggak ada. Untuk memudahkan kita untuk mendesain, coba selalu ada garis gitu, ada ruler ya, memunculkannya cara. Nah
Jadi kita bisa menarik guideline dari sini gitu untuk pembatas-pembatasnya seperti itu. Itu di Photoshop. Nah, kita bisa tarik misal berapa. Nah, bisa juga dihapus teman-teman. Hapusnya tinggal ke view, clear guides gitu. Jadi teman-teman bisa membantulah guides ini gitu. Selain guides ini, di sebelah kiri kita kenal dengan namanya toolbar teman-teman. Ini hampir di semua aplikasi desain seperti ini, mau itu desain 2D, mau desain 3D, misalnya Blender, itu tool memang nyamannya orang di sebelah kiri. Nah, di sini ada toolbar, banyak toolsnya, semuanya itu banyak. Di sebelah kanan ada panel bar gitu. Kira-kira nih, aku pengen tanya dulu ke teman-teman, udah familiar belum sih sama? Kalau belum, jadi aku bisa menyesuaikan gitu. Nah, ini di sebelah kanan panel bar ya. Jadi kita fokusnya biasanya lebih ke toolbar sama layer panel gitu. Jadi layer ini ketika kita masukkan objek ya, ini kan ke-lock nih. Ini ke-lock jadi nggak bisa diapa-apain. Di unlock aja, klik 2 kali. Nah, kita bisa masukkan objek di sini. Misalkan masukkan objeknya ini ya, gambar ini. Teman-teman bisa masukkan, tinggal drag and drop aja. Nah, dia akan terbentuk layer baru di sini. Seperti itu. Layer ini dia yang paling atas, dia yang terlihat. Ini kenapa ada di atas? Sebentar. Nah, layer ini paling atas dia yang terlihat. Misal aku tambahkan layer baru ya. Jadi penambahan layer baru itu bisa klik di sini. Jadi teman-teman pertama harus tahu layer dulu. Di Photoshop, di aplikasi manapun itu pasti harus tahu yang namanya layer dulu. Nah, teman-teman brush, aku pakai B ya. Nah, brush kan ada layer yang terklik ini. Kalau layer pindahin ke bawah, nah yang mulai ini. Jadi kan layer itu sistemnya kayak kulit gitu. Dia yang paling atas, dia yang terletak. Mulai terus teman-teman langsung brush ya, langsung di brush gini. Tapi memperhatikan di layer panel itu yang ada dianya yang kecoret teman-teman, jadi bukan di atasnya. Jadi kalau mau menghapusnya ya harus back lagi, nggak bisa pakai tools apapun itu nggak bisa, jadi harus di back lagi kayak gitu. Jadi layer itu seperti itu, dia yang paling khas, dia yang terlihat. Dan di layer ini kalau mau duplikat bisa langsung tarik aja layernya ke tanda plus di Photoshop ini, dia langsung jadi duplikat. Atau bisa di Ctrl D, duplikat gitu. Itu duplikat. Dan di layer ini sebenarnya Photoshop itu punya tipe-tipe layer teman-teman. Ada 5 tipe layer. Ada pixel layer. Pixel layer tuh ini teman-teman, foto yang dimasukkan ini pixel layer. Tapi pixel layer itu bisa jadi objek. Itu tipe layer yang kedua, smart object. Smart object tuh gimana? Misal ya, ini ada foto, satu foto, terus aku bikin duplikat jadi 2 foto kan ya, jadi 2 foto. Nah, 2 foto ini smart object, satunya smart object. Cara taunya gimana? Ini sebenarnya belum dijadikan smart object. Kita jadikan dulu, klik kanan dulu layernya smart object. Ini buat apa? Fungsinya itu bisa ngedit di klik 2 teman. Jadi kita klik ke dalam objeknya langsung. Nah, masuk ke dalam smart object ini yang ciri khas dari Photoshop. Kenapa? Orang suka yang bawah itu smart object. Bedanya apa? Di layer panel ini ada kotak kecilnya. Ini kotak kecil. Yang kecil. Bedanya ini size kecil. Terus ini aku hapus saja ya garis hitamnya. Terus kita kembalikan lagi. Normal kok? Iya normal, karena dia smart object teman-teman. Tapi yang nggak smart object, dia akan blur teman-teman. Nah ini dari Illustrator gini,
itu map teman-teman gitu. Nah, itu lengkap gitu. Ini ya, ini raster. Kalau di Go dan juga yang lain-lain pembuatan icon itu menggunakan Adobe Illustrator seperti itu. Nah, oke. Kita coba bikin seperti ini. Itu tadi pengenalan dan di Photoshop itu identik juga dengan yang namanya masking, teman-teman. Masking itu yang Canva kadang pakai yang namanya clipping mesh, yang kotak ada gambar pemandangannya biru hijau kayak gitu kan kalau di Canva. Di Photoshop itu bisa juga clipping mesh, tapi bisa juga di masking. Apa bedanya clipping mesh dengan masking? Nah, kayak gini teman-teman. Kalau masking itu seperti ini. Kita mulai dari yang atas, kita masking aja ya. Jadi masking itu dihapus. Tapi kalau clipping mesh sebenarnya biasa aja teman-teman. Misal kita bikin huruf ya, kita pencet T untuk text tool. Kita tinggal tambahkan teks. Nggak ada tulisannya. Oh ya, di bawah layernya dia harus. Nah ini kita coba ubah jadi black. Nah kita ubah jadi black, kita perbesar misal kita namakan music misal, terus kita perbesar. Nah, konsep di Canva itu dia clipping mesh seperti apa itu sebenarnya kayak gini teman-teman. Ini teks, ini gambar ini ya yang dekat ya. Ini kita pindahkan ke paling atas teks. Lalu dari gambar ini kita tahan ALT, tapi gambar ini harus ada di bawah objek yang mau di clipping mesh. Jadi biar teman-teman yang di Canva tuh mengerti juga di Photoshop, jadi aku ibaratkan seperti itu. Harus di atasnya teks. Ketika kita tahan ALT, lihat mouse-nya dia akan berubah seperti ini. Nah ini artinya gitu, artinya seperti itu. Sambil tahan ALT, kalau nggak ditahan ALT dia nggak kayak gini gitu. Ketika kita klik, nah masuk gambarnya. Ini mesh, gitu. Kayak gini kan gitu. Nah ini clipping mesh teman-teman. Namun yang kedua ada yang namanya masking. Masking itu ini seperti ini teman-teman. Kadang kalau teman-teman ingin menghapus objek gitu, jangan pakai remove background dulu. Walau Photoshop itu punya teman-teman. Misal kita mau menghapus objek, biasanya kan pakai eraser tool. Ini kita rasterize dulu. Jadi kalau teman-teman pakai di Photoshop, masukin foto, terus udah pencet toolsnya tapi mouse-nya jadi tanda apa sih ini, slash kayak gini ya, tanda dilarang gini. Artinya teman-teman masih di smart object, jadi harus di rasterize dulu. Klik kanan, klik kanan, rasterize. Bisa di erase. Nah, erase itu sih teman-teman. Erase tool atau pencet E. Biasanya kayak gini, orang kalau kayak gini kan, bisa pakai erase tool gitu. Ini sebenarnya merusak teman-teman, merusak layer ikut kecil, layernya ya. Jadi ini merusak, walaupun bisa dikembol ALT, bukan dan ALT. Oh di sini malah nggak bisa ya. Bentar. Oke, berarti eraser tool ini dia merusak teman-teman. Pixelnya langsung dirusak. Tapi beda dengan yang namanya, ini kita copy ya gambarnya. Kalau kita menghapusnya dengan teknik masking, contoh kita masking ya di sini. Masking ini ikonnya kotak lingkaran di sini. Nah, masking itu ketika klik kotak lingkaran dia akan muncul seperti ini. Kotak putih. Artinya apa? Udah disediain tempat untuk mau dihapusnya sebelah mana tanpa
Kalau bingung seperti ini. Ini aku pencet brush. Kita harus setting warnanya hitam putih karena masking itu hanya ada 2 warna, hitam putih. Kalau hitam itu untuk menghapus. Nah, teman-teman lihat di layernya nggak hilang kan? Dia cuma di sebelah sini, gitu. Jadi kalau mau mengembalikan lagi gampang, teman-teman bisa hide maskingnya dengan cara shift click. Jadi teman-teman nggak harus menghapus, nggak harus capek-capek undo ke belakang, itu bisa pakai masking. Mau kembalikan lagi gimana? Karena ini aku brushnya pakai B ya, teman-teman bisa pakai B atau teman-teman pilih brush tool di sini. Pilih itu untuk kembalikan. Karena masking di sini warna putih, artinya dia muncul kan kalau putih, kalau hitam dia hilang. Jadi ada 2 warna. Ketika kita berwarna putih, dia kembali lagi. Nah, itu bedanya dengan eraser tool, teman-teman. Udah tahu clipping mask, udah tahu masking juga, udah tahu layer juga. Itu ciri khas di Photoshop. Dan udah tentang kalau untuk waktu ini panas banget. Oke, jadi kita lanjut lagi. Nah, clipping mask. Jadi kalau teman-teman di Canva pakai yang huruf kotak ada pemandangan, itu namanya clipping mask. Konsepnya seperti tadi, teman-teman. Terus kita udah belajar di teman-teman ada gambar, terus klik ini ya, kotak masih ini. Dari tadi aku ngasih tahu itu tools yang sering dipakai di Photoshop gitu. Jadi nanti kalau teman-teman belajar Photoshop itu yang bakal sering dipakai gitu. Nah, ini kalau masking ya tinggal di brush aja yang mau dihilangin yang mana, itu masking, clipping mask udah, smart object udah. Nah, sekarang Photoshop itu identik dengan apa lagi? Dengan seleksi kan? Dengan seleksi. Ini aku delete dulu layer masknya. Dengan punya remove BG-nya sendiri, teman-teman. Contoh, jadi ini fotonya. Karena ini masih smart object, kita jadikan rasterize dulu biar nggak smart object, biar dia bisa sekali klik kehapus backgroundnya. Klik kanan, rasterize. Nah, teman-teman lihat di properties panel, di atasnya layer panel itu ada properties panel. Apapun yang kita lakukan biasanya properties panel akan menyesuaikan gitu. Nah, remove background ini tinggal klik aja, klik sekali. Memang kadang ada yang bagus, ada yang enggak, tapi ini bisa diantisipasi dengan tadi. Apa ini namanya? Masking kan? Nah, ini. Jadi Photoshop itu identik dengan masking, teman-teman. Bakal teman-teman yaudah deh aku masking aja karena ini warna putih, aku brush warna hitam, pencet B teman-teman, atau brushnya di sebelah sini. Nah, teman-teman hapus, misalnya ini kurang nih gitu. Nah, teman-teman bisa hapus gitu. Nah, itu. Atau kalau teman-teman nggak pengen dihapus backgroundnya langsung, karena Photoshop itu identik dengan seleksi, ya udah kita seleksi objek gitu. Seleksi objek pakai properties panel, sekali lagi bisa select otomatis. Nah, seperti ini itu bisa langsung ke select otomatis, atau bisa pakai tool selection tool. Jadi di sebelah sini ya, di sebelah sini ada tool selection tool. Selection tool ini ada beberapa tipe. Object selection tool ini tools terbaru di Photoshop 2020. Ini tools terbaru, di sebelumnya nggak ada. Apa sih terbarunya? Kayak gini teman-teman. Jadi object selection tool ini ketika kita pakai, kita di sebelah mana objek yang mau kita seleksi? Sebelah sini contohnya. Ya udah, kita klik. Dah, dia otomatis seleksi teman-teman. Jadi nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan kalau teman-teman pakai Photoshop, pakai quick selection tool, harus di kayak gini. Jadi kalau kurang rapi tadi bisa pakai seperti ini gitu. Atau kalau mau yang manualnya teman-teman pencet P, nah teman-teman zoom. Misal kayak pencet P gitu. Ini satu-satu. Kalau objeknya itu kayak batu, lautan, banyak juga tuh lengkungan, pakai pen tool. Kalau pakai yang otomatis biasanya cek gitu hasilnya.
Nah, biasanya kalau dari seleksi ini, misal kita udah seleksi ini ya, kita bisa seleksi langsung pakai select and match. Jadi kita pakai quick selection langsung select and biar ada option lanjutan. Nah, ini option lanjutan, teman-teman bisa atur di sebelah sini mau smoothnya seperti apa, mau feedernya seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Mungkin pakai warna hitam biar kelihatan feedernya seperti apa gitu. Atau kompasnya atau shift edge-nya. Jadi shift edge-nya tuh ujung-ujungnya perpotongannya mau diperdalam lagi atau enggak gitu. Itu bisa gitu. Teman-teman mau layer masking yang tadi udah disebutkan, layer masking atau new layer with layer masking. Nah, ini yang tadi kita belajar itu new layer with layer masking. Klik. Oke. Akan ada maskingnya untuk jaga-jaga misal salah nih, ya udah masking warna putih. Masking tadi ya. Jadi seleksi udah tahu dan selection yang ini ya teman-teman bisa coba. Sekarang kita lanjut ke buat langsung nih kayak gini ya. Ini cukup mudah teman-teman, cukup mudah karena ya kita belajar basic dulu. Jadi ini untuk delete-nya langsung aja ya teman-teman. Untuk delete-nya tuh langsung aja. Oke, tanpa berlama-lama kita coba buat background-nya dulu ya. Jadi buatnya, nah, background teman lihat itu berbentuk gradien. Nah, ini masukkan juga nih buat sosmednya HMP Wibawa ya. Jadi mungkin bisa udah bagus, cuma perlu disempurnakan lagi mungkin ke depannya di kepengurusan tahun depan. Itu coba, ini saranku sih, jadi coba ambil warna yang identik dengan fakultas. Misal apa ya, aku sih yang terlintik Jawa itu coklat, bisa gunakan warna. Warnanya tuh jangan solid teman-teman, satu ya. Jadi sekarang tuh udah jarang orang memakai warna solid. Setiap warna solid seperti layer kita ambil warna solid. Nah, ini warna solid ya, udah satu warna gitu. Nah, zaman sekarang tuh kebanyakan udah mulai masuknya ke gradien. Pasti kebanyakan desain pakai gradien. Jadi beralih mulai menggunakan gitu. Mungkin bisa gradien coklat gitu, itu bisa gitu. Seperti itu, biar lebih dapat feel-nya. Nah, kita coba buat ini. Nah, ini aku copy paste dulu ya biar bisa copy warna. Ini sebenarnya terdiri dari 2 warna. Aku cuma ambil 2 warna. Enggak 2 warna sih. Sebenarnya banyak banget warna di sini gitu. Cuma ini acuannya dari 2 warna gradien itu. Pertama kita coba buat background seperti ini gimana? Pertama kita coba ambil adjustment layer, pilih gradien. Nah, di sini teman-teman bisa coba nih gradien. Nah, di sini kan pas kita pilih gradien ada 2 warna. 2 warna nih. Ini 2 warna loh, ini kiri, kanan. Ini teman-teman bisa pilih. Bisa pilih sebelah kiri mau warnanya apa. Nah, teman-teman bisa. Nah, sebelah kanan mau warnanya apa? Teman-teman bisa pilih. Poin yang di bawah itu warnanya, poin yang di atas itu opacity-nya. Kalau teman-teman klik poin di sebelah atas, berubah jadi opacity. Makanya ini agak putih karena opacity-nya 0. Nah, jadi kita 100-kan dulu gitu. Nah, sebelum itu kita ambil kode warnanya dulu nih biar lebih enak. Jadi kita ambil kode warnanya pakai eyedropper, pencet I. Di sini eyedropper tool ya. Ini untuk ambil warna. Klik karena ini gradiennya di tengah ya. Ini kan kelihatan tengah ya. Ada lingkaran di tengah. Kelihatan nggak sih? Emang agak-agak nggak kelihatan. Cuma ini gradiennya agak terang di tengah, terus gelap keluar gitu. Nah, teman-teman bisa ambil warnanya di sini pakai eyedropper tool. Nah, di sini, misal di tengah di sini udah dapet copy warnanya.
Copy warna di sini, copy. Kita coba bikin tadi ke gradient lagi. Nah, ini kita paste di sini. Oke, udah ke paste. Terus kita akan opacity-nya. Teman-teman udah mulai kelihatan kan ya? Kelihatannya kita rubah luarannya tuh agak orange. Nah, ini kan gradiennya biar melingkar. Ketika kita udah oke, kita rubah stylenya dari linear ke radial. Nah, dia akan ada lingkaran. Ini bisa kita rubah teman-teman, bisa kita pindah-pindah nih. Ini lingkarannya tipis banget warnanya. Gitu. Jadi bisa kita rubah, kita taruh di tengah nih. Ini kelihatan kan ya, ada lingkaran. Atau kalau belum kelihatan, klik warnanya lagi. Klik warna kita rubah. Kita pindahin, misal mau ke arah terang. Belum kelihatan lagi, teman-teman bisa rubah ke biar nggak terlalu putih. Ketika teman-teman. Nah ini yang belakang, ini yang depan nih. Ini kita udah jadi backgroundnya. Setelah udah jadi seperti ini, jadi yang sebelah kiri kanan yang poin warna, poin atas itu tadi ada opacity. Nah setelah itu kita coba buat lingkaran ini ya, kita buat lingkaran biasa aja gitu, pakai ini di sini ellipse gitu, ambil ellipse tool. Nah kita buat seperti ini. Ini kan masih ada outline-nya ya, atau biasa disebut stroke. Nah, untuk menghilangkannya, teman-teman pakai rectangle tool lagi. Teman-teman perhatikan di bawah bar ini ada option teman-teman. Ketika kita ngerubah sini, dia akan berubah-berubah tuh. Option bar dia berubah-berubah menyesuaikan toolsnya. Teman-teman pakai rectangle tool, maksudnya pakai shape tool. Nah, teman-teman stroke-nya hilangkan. Klik hilangkan. Itu dia akan hilang gitu. Atau ini di-nolkan juga nggak apa-apa gitu. Terus fill-nya itu bebas, teman-teman mau pilih warna lain, warna yang tersedia, atau teman-teman bisa eyedropper. Klik lagi di sini, klik di warna-warni ini, tinggal ambil warnanya mau yang mana gitu. Oke, ambil misal warna ke bawah aja. Nah, dia akan berubah teman-teman, seperti itu. Nah, biasanya teman-teman ada yang bingung nih, ketika di resize itu pakai apa sih? Teman-teman bisa klik aja objeknya, Ctrl+T, atau teman-teman bisa langsung juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau teman-teman ingin perubahannya itu apa ya, lebih bisa Ctrl+T, transform. Kalau teman-teman klik kanan, itu bakal ada banyak pilihan, misal wrap, wrap. Tuh, ini wrap. Teman-teman bisa rubah, misal lingkarannya mau kayak gimana. Ketika udah oke, ini jadi nggak karuan kan kayak gini. Itu wrap. Kalau teman-teman suka apa, saya berpang ya, apa streetwear yang anak-anak muda sekarang lagi booming, yang tulisan-tulisan kayak teknik ini teman-teman. Teksnya di kayak gini, misal ya aku buat teks ya, misal aku buat teks apa namanya, misal musik player. Oke, warnanya putih. Nah, biasanya buatnya kayak gini. Kita udah perbesar ya, misal perbesar nih. Kita Ctrl+T, klik kanan, wrap. Oke, dia harus jadi smart object dulu teman-teman. Ini kadang aku juga kadang suka lupa gitu. Kita smart object dulu, baru kita Ctrl+T, klik kanan, wrap. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini bebas, kita mau bikin apapun bebas gitu. Gitu. Jadi
sebagusnya teman-teman mau diapain itu terserah gitu. Itu pakai wrap. Jadi apapun kalau teman-teman desain yang kayak gini, yang abstrak kayak gini, itu dari Photoshop teman-teman. Karena di aplikasi lainnya nggak bisa nih, ini cuma di Photoshop gitu. Kayak gitu. Nah, ini kan baju-baju anak muda sekarang yang hitam-hitam gitu, kebanyakan belakangnya kayak gini kan tulisan-tulisannya gitu. Ini dari Photoshop, ini wrap gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang punya usaha bisnis, jadi seperti itu. Nah, setelah itu udah kita lanjut lagi, kita resize, kita perbesar. Kita resize, kita perbesar. Ini kalau teman-teman perhatikan, di shape ini tuh ada titik poin ya, tengah. Ya, tengah. Nah, kalau titik poinnya dipindahkan, dia bakal acuannya ke situ, teman-teman. Gitu. Jadi bisa disesuaikan aja gitu. Ini titik poinnya. Kita back lagi aja. Oke, kita perbesar mungkin segini. Gini. Ya. Kita tinggal masukkan objek ya dari foto ini. Tadi gimana cara seleksinya? Pertama kita buka fotonya, mau pakai pen tool juga boleh, mau pakai selection tool juga boleh, kita seleksi. Nah, misal kayak gini ya, seleksi udah oke. Udah langsung select and mesh. Lalu tinggal teman-teman pilih new layer with layer mesh atau new layer aja juga nggak apa-apa, new layer. Nah, jadi seperti ini. Kan masih terpotong nih bagian atasnya. Ini kalau di Photoshop kadang seperti ini. Menghilangkannya masking aja tadi. Kan gini. Hilangkan pakai masking, teman-teman. Nah, udah pakai masking ya udah teman-teman bisa hilangkan. Seperti itu. Nah, ini kan back to normal lagi gitu. Oke, setelah ini udah deh teman-teman tinggal masukin objek lainnya. Nah, teman-teman perhatikan di belakang objek music player ini tuh ada lingkaran-lingkaran. Ini namanya half tone, teman-teman. Jadi kalau di Canva itu ya teman-teman bisa di Canva half tone gitu. Itu cara ngebuatnya gimana? Cara membuatnya seperti ini, teman-teman. Itu bisa di Illustrator, bisa di Photoshop. Kalau lainnya aku kurang tahu gitu. Jadi itu bisa dibikin. Bikinnya gimana? Itu bikinnya sebenarnya dari 2 warna. Ini kita coba bikin baru lagi. Bikin baru lagi aja ya. Jadi untuk ngebuat ininya, untuk ngebuat half tone-nya. Ini tuh sebenarnya dari lingkaran, teman-teman. Dari lingkaran. Lingkaran, coba fill-nya jadi gradient. Stroke-nya kita matikan ya, klik warnanya, terus klik yang tanda putih slash merah ini untuk no color. Nah, dia ngasih tahu kan no color gitu. Nah, setelah itu kita rubah gradiennya itu jadi radial. Nah, kalau udah kita ketengahkan. Nah, nih kalau teman-teman ngelihat ada objek lingkaran, terus gimana sih ketengahinnya? Teman-teman bisa Ctrl A dulu, lalu teman-teman pindahkan pakai align tool di atas ini nih, pindah itu. Kadang kan bingung, ini gimana nih ketengahinnya? Kalau di Illustrator kan langsung, ini objek. Kalau di Canva pun juga langsung, objek mau diketengahinnya gimana? Kok tombolnya nggak aktif gitu? Nah, teman-teman seleksi dulu, harus ada seleksinya dulu gitu. Misal, nih jangan kayak gini deh, biar lebih gampang nih. Misal kayak gini, sama kayak gini. Misal ya, ini ada lingkaran, ini ada shape. Bisa case-nya teman-teman ingin ketengahin objek link ke tengah kanan ini. Gimana caranya? Tadi intinya kanvasnya dulu kan semuanya gitu. Ya udah, kita Ctrl A baru pindahkan.
gitu. Jadi dia berbasis seleksi, acuan seleksi di Photoshop. Sedangkan kalau teman-teman gunakan persegi panjang, misal di sini ya, persegi panjangnya di sini. Lingkaran ini pengen di tengahnya persegi panjang atau enggak sejajar tapi di tengahnya, middle deh gitu. Gimana caranya? Kalau di ini klik dua objek, udah gitu. Nah, emang panjang nih ya, kita harus klik dulu layernya, klik layer persegi panjang, terus tahan Ctrl. Bingung kan masih kan teman-teman, udah banyak banget nih. Memang Photoshop itu beda gitu. Jadi udah ada seleksinya, baru teman-teman ke layer lingkaran, baru teman-teman seperti itu main align toolnya. Jadi dia berbasis seleksi. Misal udah dapet nih acuannya di sini, ya udah teman-teman tinggal klik lingkaran, nah udah tinggal di align gitu, seperti itu. Nah jadi dia kalau dipindahin ya seperti itu. Itu align tool ya tadi ya. Nah kita lanjut ke sini. Setelah kita buat ke sini, kita harus ke select color half tone, convert smart object. Kita bikin 0 semua. Kalau nggak dibikin 0, coba kita lihat hasilnya ya. Mungkin ini 40. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Dia bakal ada banyak warna seperti itu. Filter color half tone, convert to smart object, lalu 1 sampai channel 4-nya dibikin 0 aja gitu. Bikin cocok. Oke, setelah cocok udah kita pindahin lagi ke sini. Nah, ini cara ngilanginnya gimana biar jadi seperti ini. Karena masih smart object, jadikan dulu teman-teman. Klik kanan rasterize, habis itu kita seleksi. Seleksinya bisa pakai, kalau nggak langsung hapus aja juga bisa. Pakai eraser tool, mana eraser tool? Magic eraser tool di sini bisa. Atau teman-teman bisa seleksi, misal aku mau warna putihnya aja yang diseleksi biar dihapus yang warna putih, bisa ke bagian select, color range, klik. Memang agak bingung kan di awal karena toolsnya memang di Photoshop itu banyak banget teman-teman. Nah teman-teman udah klik warna putihnya tinggal delete gitu. Ya, orangnya harus ini sih, kalau enggak lebih enaknya pakai ini. Oke, langsung eraser tool. Coba kita magic eraser. Nah, ini lebih enak kan hasilnya gitu. Jadi pakai magic eraser tool di sini. Jadi dia akan menghapus warna yang sama tanpa ada bilangnya ya, bersinggungan seperti ini. Kalau dia bersinggungan ya dia nggak. Nah, ini kita hapus pakai magic eraser. Beda ya dengan eraser tool biasa, karena eraser tool biasa ini ya seperti ini. Tapi kalau magic di warnanya yang menyambung tapi sama, itu bisa. Misal ini nih, hapus. Nah dia akan menghapus warna-warna yang masih kesambung gitu, warna sama tapi masih kesambung. Itu magic eraser tool. Udah sampai sini, udah kita tinggal ubah warna teman-teman. Ubah warnanya gimana? Ubah warnanya teman-teman bisa pakai solid color. Nah teman-teman tinggal ke sini, ambil solid colornya, teman-teman ALT lagi, artinya warna itu akan di clipping. Nah seperti ini, udah select dua-duanya, kita jadikan smart object seperti itu. Nah kita pindahkan ke paling belakang karena tadi layer kan sistemnya kayak kulit gitu. Nah, udah deh, kita tinggal seperti ini gitu. Kalau kecil-kecil yang nggak sesuai dengan yang dicontoh,
teman bisa eksperimen lagi di filternya ini. Pixelate, color halftone, pilih radiusnya berapa gitu. Teman-teman bisa eksperimen di sebelah situ. Gitu, seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu ini udah cukup mudah ke depannya karena teman-teman tinggal menambahkan teks-teks aja gitu. Tambahkan teks, misal udah new arrival, new, mungkin boleh sambil ada yang ditanya biar lebih interaktif ya. Jadi teman-teman bisa sambil bertanya itu boleh banget. Biar tuh bisa sambil nyontohinnya gitu. Mungkin gimana Mbak? Hilang. Mbak hilang. Gitu. Jadi sebenarnya ada Canva tuh membantu, sangat-sangat membantu. Sangat membantu untuk kebutuhan yang cepat. Kalau lagi di luar, lagi di jalan mau buat konten, pakai Canva gitu. Nggak harus buka laptop, itu bisa. Tapi kalau untuk kebutuhan bisnis kan juga bisa juga. Misal sosmed desain feed bisa juga pakai Canva gitu. Atau bisa juga kalau mau dapat hasil yang lebih itu bukan berarti aplikasinya, tapi dari orangnya. Kalau orangnya bisa menguasai toolsnya, maka hasilnya bisa lebih gitu. Bahkan orang yang pakai Canva pun kalau udah tahu seluk-beluk toolsnya, pasti hasil karyanya bisa lebih bagus gitu. Jadi kalau di luar sana banyak yang bilang aplikasi ini jelek, loh harusnya bukan saling menjatuhkan, tapi kita harus saling melengkapi lah gitu. Nah ini kita buat tulisannya seperti ini, ya udah kita convert smart object. Yang tadi aku bilang kalau teks udah di convert smart object, udah tinggal dimainkan saja. Misal T. Nah kita mau mainkan apa? Wrap. Kayak gini. Nah itu bisa teman-teman. Gitu, jadi teman-teman bisa sesuaikan lah sesukanya teman-teman, bagusnya seperti apa gitu. Itu bisa teman-teman sesuaikan gitu. Nah atau mau nambah poinnya lagi di dalam wrap-nya itu bisa klik di sini nih. Ini ada poin-poinnya. Misal kita tambahkan di sebelah sini, maka di poin itu dia akan bergerak gitu. Hanya di poin itu gitu. Ini seperti menggunakan Photoshop. Ini sebenarnya udah cukup karena ini hanya menambahkan teks-teks. Aku yakin kalau teman-teman menambahkan teks itu udah bisa ya, karena ya udah tinggal misal pakai text tool tulis apa misal 50% gitu. 5 diskon. Nih, kalau teman-teman ingin menyampaikan sesuatu di desain, usahakan dia yang berbeda dibandingkan yang lainnya. Dari mulai warnanya, dari mulai ukuran masuk skala, dari mulai bentuknya gitu. Dia harus di itu 50%, ya udah. Dia harus lebih besar, harus lebih berisi. Ya, harus lebih berisi. Mungkin teman-teman mau taruh di tengah apa gitu atau gimana. Nah, biasanya kalau diskon ini pakai objek-objek tambahan, misal bentuknya tiket gitu. Itu bisa teman-teman buat, atau teman-teman berlangganan di Microstock, di FreePick itu ambil tiketnya, tinggal teman-teman taruh di sini gitu. Misal kita pakai shape tadi ya, shape. Nah, ini biar nggak tajam. Biar tajam maksudnya, biar nggak tajam gitu. Teman-teman tinggal atur poinnya di sini.
Nah, udah setelah itu tinggal ganti warna. Ganti warnanya bisa di properties panel. Teman-teman bisa ganti warna, misalnya warna putih, stroke-nya hilangkan gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bisa dirubah aja. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kira-kira rekomendasi font yang bagus untuk desain itu apa aja ya, Kak? Oke. Jadi sebenarnya font itu subjektif ya. Karena setiap lini bisnis punya jenis font yang berbeda gitu. Ada 4. Teman bisa lihat di sini ntar nih, aku tunjukkan. Jadi font. Nah kalau di Photoshop ini lebih banyak lagi nih. Jenis font itu ada banyak ya. Ini maksudnya gimana sih? Gitu. Maksudnya gini. Tadi kan font yang bagus seperti apa? Font yang bagus itu font yang sesuai dengan pasar bisnisnya. Misal kalau perempuan itu biasanya kalau ke pengharum ruangan. Maksudnya apa sih? Parfum kalau enggak yang suka di muka itu bunga apa sih namanya ya? Face mist gitu-gitu. Itu kan mereka kebanyakan pakai font yang tipis. Kayak Times New Roman, itu namanya serif. Iya, itu namanya serif. Dia punya lancip-lancipnya kayak logo Zara gitu. Itu kan lancip, Chanel gitu. Nah, itu melambangkan kalau font itu elegan, mewah gitu. Itu serif. Itu font serif. Jadi semua sesuai pasar ya, misalnya font serif. Ini serif semua nih. Ini font. Nah, ini teman-teman bisa merasakan kayak horor jadinya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau font serif itu dia punya ciri khas lancip-lancip ujung-ujungnya kayak Times New Roman lah gitu. Itu menandakan dia mewah, luxury. Ya kelihatan aja udah mewah tuh dia. Udah kelihatan mewah lah, tipis, terus ya ada lancip-lancipnya. Nah, selanjutnya kalau pas ke teknologi, gadget, itu masuk ke font sans serif. Kita lihat lagi di sini. Font sans serif. Ini ya. Kita klik ya. Nah, ini sans serif. Sans serif itu kayak Montserrat, teman-teman. Kayak yang tadi aku pakai. Ini Montserrat, mana Montserrat? Nah, ini yang gede aja biar kelihatan. Ini serif. Ini font-font yang terkesannya modern, clean, minimalis. Ini sans serif. Untuk taunya di mana, teman-teman bisa searching aja misalnya kebutuhannya apa. Jadi dari pasarnya dulu sih dilihatnya. Misal kalau lini ya, jadi teman-teman lebih tahu lah gitu. Jadi bisa dilihat itu pakai fontnya apa. Kalau fontnya yang tadi ada tajam-tajamnya itu namanya serif. Itu kata kuncinya di situ aja, font serif. Nanti banyak banget. Font serif. Nah, kalian sih nyarinya di Google Font sih Kak. Kalau font itu ada ininya. Siapa ini? Nah, ini teman-teman lihat. Ini di Davon ya. Biasanya pasti teman-teman sukanya makanya selamatkan adanya Canva gitu. Canva itu setidaknya udah ada lah fontnya, jadi nggak asal ambil dari tempat lain gitu. Jadi di Davon ini teman-teman bisa lihat font-fontnya serif. Iya. Ini kan terkesannya mewah kan? Gitu. Jadi dia ada lancip-lancipnya. Nah, teman-teman lihat kalau di Davon ini ada tulisannya loh, free for personal. Jadi nggak boleh buat bisnis. Hanya boleh buat pribadi, buat belajar pribadi, nggak boleh di launching, nggak boleh dipakai untuk kebutuhan branding, itu nggak boleh teman-teman. Bisa kena sih. Gitu.
Nah, tuh lihat di Davon free for personal semua, bukan buat ikon ini memakai apa. Nah, Google ya lah gitu. Mau jual pun boleh gitu desainnya pakai Google Font gitu. Itu serif ya. Nah, ada juga sans serif. Tadi sans serif mana? Sans serif ini yang seperti ini. Clean, minimalis, bold. Jadi kuncinya di situ aja. Cari font, serif, serif. Terus ada font yang select. Di sini ada. Kita pakai tools. Teman-teman lihat. Filter. Ada slab serif. Slab serif ini dia vintage retro gitu. Kalau mau lebih banyak lagi lihat font apa tadi? Slab serif. Nah, di sini teman-teman kalau mau bikin, nah kan dia jatuhnya ke vintage kayak cowboy gitu ya, font slab serif. Jadi nyarinya dari situ aja, jangan langsung dari nama. Kalau ini apa ya gitu, tinggal lihat tipenya apa. Oh, tipenya slab serif. Slab serif itu dia ada kotaknya kayak gini di ujung-ujungnya, slab gitu ujung-ujungnya ini slab serif gitu. Terus ada yang dekoratif. Font dekoratif itu handwriting sih. Dekoratif. Font dekoratif. Jadi biar teman-teman tahu. Nah, dekoratif ini benernya bukan handwriting. Dia lebih free, lebih bebas lagi. Misal ada font-font yang isinya udah laut gitu, itu dekoratif gitu. Terus ada font yang handwriting. Nah, ini font handwriting gitu. Teman-teman nanti teman-teman font yang baik gitu. Pusarannya nyarinya di Google Font itu. Nah, kan di sini kategorinya dikasih tahu. Serif, sans serif atau handwriting, monospace, display. Itu biasanya sih yang sering handwriting, kalau enggak gitu. Ya. Di serif ada lancip-lancip. Kalau sans serif dia biasanya untuk teknologi. Itu Grab, itu font-font kayak begini gitu. Itu pada lagi ini karena teman-teman bisa lah. Jadi aku raster itu apa? Raster itu ya kayak gini, ada kotak-kotaknya gitu. Di bukannya aku buka ya Illustrator ya, biar teman-teman cipnya di itu. Nah, kalau Canva nggak tahu aku basicnya apa Canva ya. Kayaknya nggak tahu aku basic apa vektor gitu, karena dia bisa buat semua. Terus dengan masking itu tadi ya apa seperti tadi kayak gini. Jadi misal ada objek, terus ada maskingnya ini. Kita mau hapus, kita pakai masking, pencet brush, pencet B gitu. Oh. Gitu. Suka nih brushnya pencet teman-teman. Nah caps lock-nya kepencet, jadi biar ada bantuan lah, ada lingkaran di brushnya teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman bisa bereksperimen menggunakan masking biasanya untuk manipulasi sebuah foto kayak gini. Nah,
teman-teman tahu. Jadi basicnya ini vektor. Kita coba buat file baru ya. Itu seperti apa sih, teman-teman? Kayak gini. Ini Illustrator. Coba kita buat shape. Kita buat shape ya. Tak terbatas, teman-teman. Makanya Illustrator ini cocok untuk buat-buat logo, buat-buat icon, buat-buat elemen desain. Gitu. Memang nggak kelihatan. Yuk, kita buat banyakin, tebalkan maksudnya. Kita buat study itu masih strategi shape buat icon di yang aku buat di Photoshop. Jadi Photoshop ini basicnya seperti ini, teman-teman. Menurutku ya, tema desain ke depan itu bakal apa ya? Yang seperti tergantikan dengan hal yang lebih menarik. Kalau menurutku banyakan dibuatnya di Photoshop. Gimana ya? Visualnya lebih menarik aja gitu. Nah, seperti ini namanya manipulasi, teman-teman. Kayak teknik ya, dianya terus ada masking-maskingnya gitu. Jadi ini namanya teknik masking gitu. Tuh misal ini menggabungkan dua awan nih. Ada dua masking gitu. Seperti itu. Kan? Oh iya Kak, ini ada pertanyaan dari Elvina. Kak, bintangnya dia kalau pakai aplikasi Photoshop, crack, mau desain bagi pemula minimalnya gimana ya Kak? Terima kasih. Mungkin Kak Iif bisa menjawab. Jadi ketika kita mau mendesain, kita harus tentuin dulu aplikasi desain yang kalau teman-teman sebatas menggunakan apa Canva gitu, itu teman-teman nggak usah yang tinggi-tinggi pun bisa, bahkan di HP pun bisa kan. Tapi kalau menggunakan software Adobe, itu teman-teman bisa tinggal tulis aja di Google, misal mau pakai yang Illustrator ya, biasanya lebih baik dibandingkan Photoshop itu. Maksudnya penggunanya tukang gambar manual gitu. Nah, teman-teman lihat di sini. Ini requirement-nya, teman-teman. RAM-nya 8 gitu. Tapi dulu akun belajar Adobe tuh walaupun di sininya 8 aku 4 gitu. Memang sedikit-sedikit bisa, tapi setidaknya bisa belajar lah sedikit gitu. Jadi teman-teman bisa RAM-nya 8, terus minimal 2 GHz, clock speed-nya. Jadi teman-teman bisa lihat di DXD. Jadi pilih yang apa ya? Ya ini clock speed-nya dari prosesornya itu yang 2 GHz gitu. Nah, ini aku masih. Nah, teman ini dia terus lihat di sebelah sini gitu. Nah, sebenarnya Photoshop itu sekarang udah sistemnya yang CC, bukan Photoshop aja, Adobe-nya maksudnya Adobe CC. Ada yang C, Adobe CS bukan Photoshop. Ada yang CS itu dulu gitu. Yang
aplikasi enggak itu. Untuk yang gambar-gambar pixel art itu bisa pakai yang CS gitu. Jadi nggak diharuskan untuk selalu yang terbaru. Yang CS lebih ringan dibandingkan yang CC gitu. Jadi nggak harus memakai yang aplikasi terbaru nggak harus gitu. Sesuaikan dengan kebutuhan desainnya teman-teman seperti itu.